Di Arab syuting jadi suaranya kan nanti masuk peka soalnya. Minta tolong sebentar aja. 3, 2, 1. Teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro, dimanapun Anda berada, tes dulu nih suaranya. Kira-kira suara saya bagaimana? Ya, maju dikit. Ya, biar nampak, tapi agak terik teman-teman. Terik ini, nyundul. Oke, kelihatan wajah saya ya, yang rodok silau. Ya. Cek Mbak suaranya. Cek. Selamat pagi. Suaranya Mbaknya kedengaran ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita mulai jam 9 tepat. Insya Allah kita akan ceritanya yang agak berbeda dengan yang lainnya. Karena ini barangkali mulai tren ya teman-teman semua. Mulai tren yaitu tentang microgreen. Teman-teman tahu microgreen? Saya juga belum tahu banget. Tetapi saya pengen kepo banget dengan yang microgreen. Karena ini sudah mulai agak viral ya teman-teman semua. Ya, kita sekarang ada di daerah penelitian, di lahan riset, tapi juga sekaligus lahan produksi di daerah Yogyakarta. Ya, nanti kita bincang-bincang dengan Mbak Ida. Saya panggil Mbak Ida ya. Mbak Ida untuk mengenal bagaimana budidayanya, bagaimana barangkali nanti prosesnya, ataupun barangkali nanti ke pemasarannya. Mungkin teman-teman semua juga bisa memberikan inspirasi di kotanya masing-masing. Nah, sebelum kita kita lanjutkan, tolong isi komentar ya, isi komentar di bagian bawah ini ya, dari mana saja ya, dan kemudian ide apa saja yang barangkali untuk kami bisa untuk lebih baik lagi, mungkin syuting di mana atau mungkin di mana, silakan Anda isi kolom komentarnya. Insya Allah kami kalau ada waktu akan kami datangi untuk kami ambil kesaksiannya untuk diberbagi untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada ya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Sekaliurang. Kita sebelah kiri saya ada Mbak Ida. Nama lengkapnya Mbak? Ida Suprastiwi. Sebagai apa di sini? Sebagai pengelola kebun microgreen ini. Ya, mungkin Mbak Ida bisa menjelaskan kepada teman-teman mitra-mitra NASA microgreen itu apa ya? Oh ya, baik. Sebelumnya selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa sih itu microgreen. Kenapa di sini sekarang lagi viral-viralnya nih microgreen. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman yang banyak berbudidaya hidroponik pasti tidak asing lagi dengan yang namanya microgreen. Karena perbedaannya adalah microgreen ini adalah tanaman yang dipanen pada masa masih kecambah, yaitu di antara 7 sampai 14 hari. Nah, di sini pun manfaatnya juga banyak sekali. Jadi dalam kondisi yang masih kecambah ini banyak mengandung enzim-enzim, antioksidan yang banyak sekali manfaatnya bagi tubuh. Dan kemudian cara panen, cara konsumsinya pun sangat mudah gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau orang menggunakan kadang istilah baby, mini, atau mungkin Jepang barang yang kecil-kecil, ini mungkin lebih kecil ya, karena ini belum jadi sayurannya kira-kira gitulah ya. Betul. Kalau boleh tahu Mbak, ini bibitnya gimana? Jadi kalau ini untuk benihnya sama seperti yang kita gunakan untuk budidaya hidroponik ya. Cuman perbedaannya hanya terletak di masa panennya itu saja. Jadi bibit atau benih itu bisa dibeli di mana saja. Oh gitu. Jadi ini memang benih ya, itu sama ya. Cuman tinggal aplikasinya dan waktu panen ya. Betul. Ya. Kemudian Mbak, ini kami juga ingin tahu, mitra-mitra NASA juga kepengen tahu aplikasinya NASA gimana. Mulai dari awalnya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan gitu. Oke. Saya ceritakan ya untuk apa saja yang kami gunakan, kemudian bagaimana. Jadi pertama-tama dalam tahap persemaian ini kita memakai rock wool yang biasa kita pakai untuk budidaya hidroponik. Nah, untuk rock woolnya sendiri kan sebelum semai kita basahi terlebih dahulu. Nah, pembasahan itu kita menggunakan larutan air yang diberi PPT hormonik. Hormonik ini ya? Ya, betul. Dengan dosisnya 2 ml per liter, Pak. 2 ml per liter? Ya, 2 ml per liter untuk merendam atau membasahi rock woolnya itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu baru kita semai benihnya. Kita semai benihnya, kita simpan di tempat gelap selama 2 malam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang proses perkecambahan. Nah, kemudian setelah 2 malam kita keluarkan ke belakang saya ini. Nah, itu untuk mendapat sinar matahari tapi tidak secara penuh. Jadi hanya sedikit sekali untuk supaya tanaman itu bisa tumbuh mulai tinggi lagi gitu. Nah, kemudian ini berapa persen kalau boleh tahu sinar mataharinya? Sinar mataharinya sekitar 40 sampai 60%. Oh, gitu. Ya. Kemudian kita akan ada penyiraman setiap hari. Nah, untuk penyiramannya sendiri itu kita menggunakan
campuran air dengan POC NASA dengan dosis 2 ml per liter juga Pak. 2 ml per liter juga kita siramkan setiap hari secukupnya. Jadi tidak terlalu jenuh tapi tidak terlalu kering juga. Gitu. Ya, ini rogulnya ini ya. Ya betul. Kemudian ini benihnya, ini benih apa nih? Bayam. Bayam. Ya. Nah, kemudian ini satu ini berapa titik? Jadi titik kalau tumbuh. untuk microgreen ini kita sebar merata di permukaannya. Sebar ya, bukan Ya, ditancap gitu ya? betul. Oh, Nah, gitu. kalau hidroponik kan kita tancapkan satu-satu per kotak ya. Nah, kalau microgreen ini kita sebarkan aja di permukaannya. Berapa sendok atau berapa gram? Kira-kira? Tidak tentu, kira-kira. Jadi yang penting cukup untuk menutupi seluruh permukaan aja. Oh, gitu. Jadi kayak bikin roti atau kue ya gini Ya, ya? Oh, betul. jadi ini. Oke, ini benihnya, ini rogulnya ya. Mungkin teman-teman semua kita lihat ini benih bayam yang belum disemai. Ya, Nanti lokasi penyemainya ada di belakang saya di sana. Kemudian baru pindah kemari. Nah, di awal tadi rogulnya yang dikasih PPT hormonik. PPT hormonik. Ya. Nah, kemudian proses yang di sini gimana, Mbak? Nah, proses yang di sini dari tahap penyemaian kita keluar ke sini 2 hari, kemudian pindah ke sini. Nah, pindah ke sini itu kita lakukan penyiraman setiap hari. Nah, penyiramannya tadi yang saya sampaikan air dicampur dengan POC NASA 2 Jadi ml POC per liter ya. 2 ml per liter Kemudian disiramkan di di sela-sela sela-sela ini. Jadi antara bukan di bulu. tanamannya ya, Ya. di sela-sela gini. Iya. Oke, kemudian Nah, karena tujuannya untuk membasahi rogulnya ini ya. jadi sampai rogulnya basah atau sampai setinggi rogul? Sampai rogulnya basah aja. Oh, sampai Jangan rogulnya sampai basah. melebihi tinggi rogul. Oke, kemudian 1 hari itu udah habis ya? 1 hari biasanya udah habis. Kemudian disiram sampai berapa hari? Sampai panen biasanya 7 hari. Jadi gitu. pemberiannya 7 kurang kali. lebih 7 kali. Iya, betul. Kemudian Kemudian sudah masuk siap sini, panen, siap panen, packing. packing. Oh, kira-kira packingnya gimana ya, Mbak? Oke, kalau packingnya mau pakai contoh ini. Oke, nanti kita ambilkan ya teman-teman Oke. semua. Ini adalah bentuk isinya satu paket ini isi 4 rata-rata. Saya pengen tanya dulu nih, Mbak, ini ada berapa jenis atau varietasnya dulu? Jadi kita di sini ada 6 jenis, yaitu selada merah, selada hijau, bayam merah, bayam hijau ini contohnya bayam merah, Ini bayam merah. bayam hijau. Kemudian seledri ini. ada seledri. Ini apa nih? Ini seledri. Oh, seledri juga. Kemudian ini ada sawi di sini. Sewi, oke. Ya. Oh, ini wadahnya nanti kayak Ya, gini ya? ini wadah packingnya nanti seperti ini. Satu pak ini. Nah, Oke. kita contohkan ya satu. Oke. Ini siap panen, kita masukkan ke sini, kemudian kita tutup gini. Ya, betul. Harganya berapa, Mbak? Kalau ini harganya 15.000. 15.000, Bro. Keren, sehat, bergizi, bernutrisi. Ya. Ini dijual dalam bentuk seperti ini nanti Ya, keluarnya. betul, Jadi betul. belum sempat yang di sini ya. Ya. Oke. Kemudian apa namanya? Nutrisinya bagaimana, Mbak? Biasanya kalau orang makan tuh kan banyak-banyak ya. Nah, ini makannya ketoknya sitik banget gitu loh. Oh ya. Dipakai buat apa aja? Jadi sebenarnya microgreen ini nutrisinya bahkan 9 kali lebih banyak daripada sayuran biasa. Kenapa? Karena dalam masa kecambah dia masih lengkap proteinnya, masih lengkap vitaminnya gitu. Nah, jadi dalam 100 gram microgreen itu 9 kali lebih banyak daripada 100 gram sayuran biasa. Jadi kalau makan sedikit ini udah cukup ya kira-kira Iya. daripada banyak-banyak ya. Untuk yang nggak suka sayur. Oh, yang nggak suka sayur, jadi makannya yang ini sayurnya tetap terasa. Ya. Terasa nggak sayurnya? Sayurnya sedikit rasa tapi vitaminnya itu loh. Oh, sayurnya jadi nggak begitu bagi yang mungkin nggak suka seledri misalnya ya. Biasanya kan ada teman-teman yang mungkin barangkali nggak suka seledri. Ini seledrinya nggak begitu pedes. Nanti kita coba ya, katanya begitu. Tapi nutrisinya seperti 9 kali ya, Ya, 9 daripada yang umurnya lebih dewasa atau lebih dewasa, ya, ya. Ini kalau kemudian setiap hari boleh tahu, Mbak, Mbak jualnya per tray ini atau per paket itu? Biasanya per pack itu. Per pack itu Ya. sehari berapa rata-rata? Sehari rata-rata 90 sampai 100 pack ya. Hah? Seharinya. Sehari? Ya. Banyak ya? Banyak. Oh, banyak teman-teman. Ini baru di Jogja ya. Baru di kota-kota Jogja ya, barangkali teman-teman yang barangkali di Bandung, di Jakarta, mungkin di Surabaya atau 5 kota besar di Indonesia lainnya mungkin barangkali belum ada. Boleh pesan ke sini ya, boleh pesan ke sini. Atau kalau pengen belajar boleh juga ya, nanti datangi kami ya, kita belajar sama-sama di sini dengan teman-teman yang ada di sini ya. Kemudian mungkin ada lagi yang pengen disampaikan, Mbak, ini bahwa ini kan lagi tren ya, orang lagi butuh ya. Banyak orang yang nggak suka sayur jadi suka sayur. Apalagi nih orang yang sakit ya. Orang yang sakit, anak kecil bisa kita Jadi seneng gitu. Iya, jadi seneng sayur. Kemudian gitu.
ini kan sebenarnya budidaya mudah. Jadi buat ibu-ibu yang misalnya tidak punya lahan yang luas, itu bisa kita budidayakan hanya dengan satu baki. Itu bisa udah berapa 4 jenis gitu. Gitu. Jadi nanti kalau kita mau bikin salad itu tinggal gunting, udah bisa dicuci kemudian dimakan. Oh gitu. Jadi bikin salad, bikin apa lagi? Bikin salad, kemudian sandwich. Terus misalnya burger kan biasanya diisi burger, selada. yang nah, segar-segar itu kita gitu isi ya. microgreen bisa. Untuk bikin jus bisa? Bikin jus bisa. Oh gitu. Jus sayuran ya. Jus sayuran. Campur Ini buah kalau gitu. campur satu-satu bisa? Karena ada 6 tadi. Ya, kita kombinasikan bisa. Nggak harus kita konsumsi sendiri-sendiri, tapi kita kombinasikan biasanya. Tapi kalau bayam sama seledri rasanya gimana, Mbak? Rasanya kayak bayam dan seledri itu. Jadi nggak terlalu pedes ya? Iya, betul. Oh gitu, ya. Mungkin ada contohnya barangkali yang mungkin sudah jadi ya. Ada. Nanti kita ambilkan ya, Iya. teman-teman. Mungkin kita ambilkan, ada di sebelah saya di sana, nanti kita ambilkan bahwa ada yang sudah jadi semacam kayak saladnya, karena kita diambil makanan segarnya. Tapi selain makanan segarnya kita juga bisa bikin jus. Nah, harganya tadi sudah kita sampaikan adalah per pack-nya itu adalah sekitar Rp15.000 sehari. Ya, harganya flat ya, harganya flat. Nanti kalau ada kebutuhan boleh juga pesan ke sini ya. Kalau teman-teman ada yang memiliki kebutuhan berapapun, kita siap insya Allah ya, teman-teman. Siap ya Mbak ya? Siap. 1000 siap? Siapa? Oke, baik. Teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, demikian tadi ya bincang-bincang kita. Tapi sebelum saya tutup, nanti akan ada contoh daripada salad yang sudah jadi, sedang kita ambilkan. Kemudian di sini ada beberapa yang ini sebetulnya sudah punya orang, karena pagi ini akan rencana diambil ya teman-teman. Jadi kita ambil videonya dulu untuk teman-teman semua dilihat. Ini loh apa namanya yang akan diambil oleh konsumen kita yang ada di lapangan, dan ini pasarnya adalah di Superindo. Nggak usah beberapa supermarket ya yang besar di Jogja. Ya, ini kita lihat di sini ada beberapa yang sudah kita lihat. Ini ada yang juga sudah mulai pindah ya. Ini adalah hasil penelitian, ini adalah riset kecil-kecilan Ya, betul. yang pakai apa nih Mbak? Ini antara yang pakai hormonik dan tidak pakai hormonik. Ini yang pakai. Ini kan kelihatan ya, ini yang tidak pakai. Nah, yang tidak pakai terlihat memang tidak full secara tumbuhnya, tidak full merata, sedangkan yang pakai ini full dan seragam tingginya. Yang pakai hormonik. Ya, ini juga ada bayam merah. Ini untuk yang tidak pakai. Tidak pakai juga sama. Tumbuhnya pun dia tidak merata dan jarang-jarang ini dibandingkan dengan yang sebelahnya penuh dan seragam tingginya. Ini ya, adik-adik PKL ya, ini dia yang ngerjain ya Mbak ya. Jadi kita uji coba teman-teman betapa dahsyatnya POC Nasa dan hormonik pada tanaman microgreen kita di kali ini. Mungkin bisa diambilkan apa namanya? Fase pertumbuhan. Ini boleh diceritakan ini apa nih Mbak ceritanya? Kalau ini kebetulan untuk kita hidroponik ya. Kalau yang berkecambah untuk microgreen kita ada di sebelah sini. Ini untuk hidroponik ya, persiapan untuk hidroponik. hidroponiknya. Baik, contoh saladnya boleh diambilkan? Boleh, saya ambilkan. Baik, sambil menunggu saladnya yang contoh yang sudah jadi, ya teman-teman semua, ini adalah microgreen. Jadi dengan cara yang sama, keenam-enamnya diperlakukan dengan cara yang sama. Yang pertama adalah direndam dulu rock woolnya dengan hormonik, baru kemudian disebari di atasnya, kemudian baru POC Nasa di airnya di sela-sela diairi setiap hari dengan dosis yang sama, kurang lebih 2 ml per liter air ya. Untuk bayamnya, untuk seledrinya, dan untuk yang lainnya dari 6 jenis ini perlakuannya hampir sama. Dan tadi kita juga sudah lihat yang pakai hormonik saja dan yang tidak pakai hormonik, dua-duanya menunjukkan perbedaan yang hampir nyata. Yang ini untuk hidroponik. Ya, ini adalah yang pakai tidak pakai hormonik, yang ini pakai hormonik. Ya, dengan dosis 2 ml per cc-nya ada perbedaan. Ya, ini adalah adik-adik PKL kita yang melakukan riset penelitian kecil-kecilan. Yang ini juga menggunakan hormonik. Ini menggunakan hormonik, ini yang tidak menggunakan hormonik. Ya, ini yang boleh dibilang perbedaannya sangat-sangat nyata. Ya, baik. Ya, ini karena kita live soalnya ya. Kemudian ini adalah contoh yang sudah jadi. Wah, kalau langsung makan nggak enak nih Mbak. Ini teman-teman semua contoh yang sudah jadi, tinggal makan, tinggal lep ya kan? Ya. Ada microgreennya di sini. Ini microgreennya ini. Ini ya betul. Ini kemudian ini. Ya itu. Ya, tinggal tambahi yang lainnya, ini adalah mayones di tengah-tengah.
Wah, Review ya. review. Coba. Dicoba ya? Wah. Cuma satu, Mbak. Biar tidak kebagian, mohon maaf. Bagi aja nanti. Aduh, ini rezeki. Yang mana itu, Pak? Hah? Oh, bukan. Tolong deh. Saya jadi grogi, teman-teman. Barang mahal. Sayurnya sultan. Aduh, ini saladnya saya nyoba microgreen, langsung gini aja Ya, lah ya. betul, betul. Maaf ya. Ya. Coba ini. Kriuk-kriuk. Mantap. Nanti aja kita habiskan ya teman-teman. Kalau pengen datang kemari, kita cicip, beli ya. Oke, Kalau kita tutup. harga berapa itu, Pak, kira-kira? Kalau satu bowl ini 30.000. Ini satu bowl yang sudah jadi 30.000. Komposisi Selalu ada nggak? Ada. Selalu ada. Jadi kalau beli, hubungi dulu ya, pesan dulu ya, karena kadang-kadang habis terjual terlebih dahulu. Jadi ini komposisinya. order by pesanan. Jadi kalau pesan dulu baru dilayani. Kalau Ya. tidak pesan, mohon maaf, karena mohon maaf antrinya lama. Oke, teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat aku di mana pun Anda berada, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Mbak Ida yang ada di sini. Ya, nanti kita sambung lagi ceritanya di tempat yang lain dengan tema yang berbeda. Adi Nugroho melaporkan bersama Pak Dimas melaporkan dari Yogyakarta. Semangat pagi! Semangat.